Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah serta bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Saya hormati adik-adik sekalian, selamat datang di kelompok kecil kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vespan Sirat Spaduli. Di sini kita akan mengadakan suatu bimbingan atau konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu tentang konseling kelompok? Belum ya, nanti akan kita jelaskan. Sebelumnya kita berkenalan dulu supaya lebih akrab. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak Cinta. Tak cinta maka tak apa-apa lah ya kan. Gak apa-apa, cinta gak apa-apa, asal sayang. Ya, baik, di sini kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Kita mintakan adik ini terlebih dahulu untuk berkenalan. Sebelumnya nanti yang dijelaskan itu nama, kelas, dan hobinya apa. Bisa ya? Nama, kelas, dan apa hobinya. Mungkin bisa langsung ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitri Handayani, berasal dari kelas 10 IPA 2, hobi saya menggambar. Ya, bisa teruskan. Perkenalkan, nama saya Sonya Andri, berasal dari kelas 11 IPA 2, hobi saya berenang. Nama saya Fida Duyanti, saya berasal dari 11 IPS 1, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Bobi Agus Saputra, saya dari kelas 10 IPA 2, hobi saya bermain basket. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra, saya berasal dari kelas 10 IPS 1, hobi saya itu sama dengan seperti Bobi, kami juga satu tim yaitu bermain basket. Perkenalkan, nama saya Indah Twinky Purwandari, saya berasal dari 10 IPS 1, hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini, berasal dari 11 IPS 4, hobi saya membaca novel dan bermain bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Gaby Pinanita, berasal dari 11 IPS 4, hobi saya membaca. Ya, baik, terima kasih sudah menjelaskan data pribadinya. Cukup beragam ya, di kelompok kita ada kelas 10 dan kelas 11, ada yang IPA dan IPS. Baik, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya kita akan mengadakan konseling kelompok dan kalian belum memahami, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dan tujuannya. Sebelumnya saya beritahu bahwasanya konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan terhadap anggota kelompok atau dalam kelompok konseling kita ini untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul nanti dari adik-adik sekalian. Tujuannya yaitu pengentasan masalah dan kita akan ketika masalah itu muncul maka kita akan mengentaskannya secara bersama. Baik, sampai di sini sudah paham? Sudah tahu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada beberapa asas yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ada beberapa asas yang harus kita ketahui itu. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu ketika masalah yang ada sudah tertimbul, maka permasalahan itu harus ada di kita saja. Tidak boleh keluar dari konseling kelompok kita ini. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi nanti diminta adik-adik sekalian untuk mengungkapkan pendapatnya ataupun mengutarakan permasalahannya secara sukarela dan nantinya akan kita selesaikan secara bersama. Mungkin dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan, di mana kita saling terbuka antar sesama dan kita selesaikan secara bersama nanti permasalahan itu. Baik, sampai sini sudah paham? Ya, baik. Untuk memulainya, untuk menghangatkan diskusi kita ataupun konseling kita, saya ada sebuah permainan supaya tidak tegang kali ya, karena masalah ini kalau dibicarakan cukup sensitif, ada yang laki-laki dan perempuan. Untuk itu, untuk memadukannya, saya ada sebuah permainan untuk merilekskan diri kita. Ketika saya katakan Fanta, maka semua badannya ke depan. Bisa? Ketika saya katakan Fanta, maka semua badan ke Depan. Ketika saya katakan Sprite, maka semua badan ke belakang. Bisa? Oke, baik, kita coba. Fanta. Ya, baik. Terima kasih. Sprite. Fanta. Sprite. Ya, kita tambah ya. Ketika saya katakan Coca-Cola, maka badannya diarahkan ke sebelah kanan. Dan ketika saya bilang Pepsi, maka diarahkan ke sebelah Kiri. ya. Bisa kita mulai? Ya. Kita contoh terlebih dahulu. Fanta.
Sprite, Pepsi. Iya. Ya, kita ulang ya. Pepsi, iya. Fanta, Sprite, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite. Ya baik, terima kasih tepuk tangan kita semua. Mungkin itu ya sedikit pemanasan bagi kita supaya tidak kaku kali konseling kita ini. Kemudian selanjutnya kita akan mulai memasuki tahap selanjutnya, itu di mana tahap kedua ini dinamakan tahap peralihan. Dengan yang pertama tadi tahap pembukaan sudah kita lewati. Ini ada tahap peralihan. Sebelum masuk ke tahap peralihan, untuk masuk itu maka kita buka dulu dengan berdoa. Saya mintakan satu orang untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Yang bisa dari laki-laki ya memimpin doa. Saya persilahkan. Baiklah, untuk memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, marilah kita untuk berdoa. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar. Marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Ya baik, setelah kita berdoa maka kita memasuki tahap selanjutnya, itu di mana kita akan masih tahap peralihan dan pembahasan serta nanti di akhir dengan penutup. Di sini kita masuk tahap peralihan. Sebelumnya saya ingin tanyakan pada adik sekalian, apa kalian tahu apa itu dengan masalah? Karena kita akan memulai dengan suatu permasalahan, maka kita harus tahu dulu masalah itu apa. Mungkin bisa didiskusikan dulu terlebih dahulu. Apa itu masalah? Mungkin ada yang tahu? Ya, silakan. Ya, kalau menurut Fitri, masalah itu adalah sesuatu yang sangat mengganjal pikiran kita, dan apapun yang kita kerjakan menjadi tidak fokus karena masalah itu sangat-sangat mengganggu, dan kemanapun kita pergi, baik itu makan atau apapun, itu sangat tidak nyaman. Ya, baik, terima kasih Fitri. Kata Fitri tadi masalah itu adalah mengganjal pikiran. Ada yang lain bisa mengutarakannya? Ya, apa itu masalah kan? Masalah itu kan banyak. Kata Fitri tadi suatu hal yang mengganjal dalam pikiran sehingga aktivitasnya banyak yang terganggu. Jadi itu kata Fitri. Ada yang lain bisa diutarakan? Apa itu masalah? Definisi kecil aja pun nggak masalah. Ada? Ya, silakan. Masalah itu sama dengan beban. Beban ya. Masalah itu beban. Berarti sudah kita ketahui bahwasanya masalah itu dia mengganjal pikiran dan menjadi beban bagi diri kita. Mungkin seperti itu ya. Untuk itu setelah kita tahu apa itu masalah, maka itu saya minta kepada adik sekalian untuk mengutarakan beberapa permasalahan di dalam diri kalian, sehingga nanti dapat kita diskusikan dan kita entaskan di dalam konseling kelompok ini. Mungkin ada yang ingin mengutarakan permasalahannya, saya persilahkan untuk mengutarakannya. Ada? Ya baik, silakan. Baiklah teman-teman, saya ingin mencurahkan apa yang ada pada diri saya tentang sebuah masalah yang saya alami, yaitu tentang pengaruh teknologi. Mungkin saya itu mungkin sangat mubazir waktu, sangat lalai karena teknologi, itu handphone. Saya sering karena bermain handphone, saya sangat melalai sekali waktu. Karena bermain handphone itu semuanya jadi terabaikan. Seharusnya waktunya belajar, kita masih main HP. Seharusnya waktunya membantu orang tua, kita masih juga bermain HP. Jadi mungkin bantuan dari teman-teman untuk memecahkan masalah ini. Ya, mungkin dari adik itu mengutarakan masalahnya itu tentang kelalaian waktu dan pengaruh terhadap media sosial ya. Media sosial. Teknologi yang berkembang pada hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin mengutarakan masalahnya. Ya, baik. Baiklah, di sini Fitri ingin memberitahukan masalah Fitri kepada teman-teman semua.
Yaitu di sini kan kita punya beberapa guru muda. Nah, beberapa guru muda itu terkadang kita merasa bahwa mereka membedakan sikap mereka terhadap murid gitu kan. Misalnya terhadap Fitri, ada beberapa guru muda yang dimana mereka tuh tidak suka sama murid, tapi cara mereka memberitahukannya itu di depan semua murid. Tentu Fitri merasa malu kan dengan cara mereka menyindir, tetapi langsung mereka memberitahukan tentang hal yang benar, tetapi dengan cara yang tidak benar, yaitu di depan teman-teman. Tentu teman-teman spontan akan mengetahui bahwa itu kita. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap fokus dalam pembelajaran dulu itu kan pasti terbebani. Wah, ibu ini ternyata gitu, ibu ini kan gini-gini gitu. Jadi kita terbebani dan pembelajaran itu sulit untuk masuk dalam diri kita karena kita tahu bagaimana perasaan ibu itu terhadap kita. Mohon untuk memberikan solusinya ke teman-teman. Biar motornya praktek malah. Biar aja lah. Yang fokus mah, dapat kurang. Ini cuma fokus pada yang dekat sini. Lanjut aja. Ya. Ya, baik, terima kasih Fitri telah memberikan atau mengutarakan pendapatnya. Katanya tadi ada seorang guru atau beberapa guru yang kurang menjaga rahasia ataupun kurang simpati dengan kita terhadap masalah yang kita ceritakan terhadapnya. Nah, dibeberkan di depan umum dan tidak memberitahu bahwasanya itu Fitri gitu. Jadi Fitri merasa terganggu terhadap peran guru tersebut. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Enggak. Saya mau menjelaskan masalah yang ada dalam diri saya. Ini masalah tentang niat dalam hati ya. Misalnya dalam sholat, karena Bobi mau sholat atau tidak mau meninggalkan sholat 5 waktu. Misalnya dalam subuh, tapi karena masih ada rasa yang belum bisa dilaksanakan, kadang lalai, kadang tidur lewat dari waktunya. Gimana caranya agar bisa tepat dengan niat apa yang ingin dilakukan? Baik, terima kasih Bobi. Bobi mengutarakan bahwasanya sama seperti yang disampaikan tadi tentang kelayan waktu. Tapi niat Bobi itu untuk sholat, tapi dia susah menghandle waktu atau memanajemen waktu. Sama dengan kasus yang pertama tentang waktu juga. Mungkin ada lain? Ada? Ya, baik, silakan. Ini lebih saya akan menceritakan masalah saya. Ini lebih ke diri kita semua sebenarnya, tapi tergantung orangnya. Ini lebih keuangan. Saya tuh merasa kurang gitu. Padahal saya tuh seakan-akan banyak kebutuhan. Gimana cara saya tuh menghandle semuanya bisa tercukupi untuk diri saya sendiri. Baik, tadi disampaikan bahwasanya disiplin terhadap diri tentang manajemen keuangan. Bagaimana kita memanage keuangan kebutuhan kita sehingga kebutuhan kita dapat kita penuhi secara kepuasan batin kita. Mungkin ada 4 masalah tadi ya, 2 kasus yang sama dan 2 kasus yang berbeda. Ada tentang waktu, manajemen diri, dan peran guru. Nah, nanti keempat ini kita pilih salah satu sesuai keputusan kita bersama atau kesepakatan kita bersama. Nanti akan kita eksplorasi masalah itu dan kita selesaikan secara bersama. Saya tanyakan kembali kepada adik sekalian, permasalahan mana terlebih dahulu yang akan kita diskusi atau kita selesaikan? Nah, bisa ke mana? Fitri ya, tentang peran guru dalam menyikapi seorang siswa gitu ya. Nah, mungkin itu dulu permasalahan yang kita angkat. Jadi kita kembalikan kepada Fitri untuk mengutarakan bagaimana sikap guru tadi terhadap Fitri sehingga menjadi beban di dalam diri Fitri. Saya persilahkan. Jadi begini, kan Fitri belajar dengan beberapa guru muda. Nah, di antara guru muda itu mereka misalnya dia tuh tahu tentang sikap kita. Jadi dia tuh mengutarakan tentang sikap kita. Ibu tahu kamu seperti ini gitu, tapi di depan teman-teman gitu. Dia tuh ingin menasihati kita, tapi dengan cara menyindir di depan teman-teman. Nah,
Dan bukan misalnya kan bisa juga dia panggil Fitri dulu, jangan seperti ini, tapi tidak, dia hanya menyindir Fitri di depan teman-teman. Dan selain itu, padahal Fitri sudah mengerjakan tugas-tugas dia dengan baik gitu. Fitri merasa kalau misalnya sudah Fitri kerjakan semua apa yang disuruh dia, catatan, latihan sudah Fitri kerjakan semua. Tetapi sikap guru itu masih sama juga, suka menyindir Fitri, seperti memandang Fitri sebelah mata gitu Han. Dan jadi beberapa teman tuh kan juga bersikap lain terhadap Fitri, dikarenakan guru tersebut langsung gitu menyindir dengan ciri-ciri yang teman-teman pun tahu kalau itu sebenarnya Fitri. Jadi bagaimana caranya supaya Fitri tetap fokus belajar dengan guru itu dan tidak terbebani dengan apa yang sudah disindir oleh guru itu. Ya, mungkin itu pendapat yang diutarakan Fitri tentang permasalahannya sikap seorang guru terhadap siswa yang selalu menyindir seorang siswa bahwasanya dialah pelakunya gitu. Bahwasanya dalam belajar ibu tahu kamu itu seperti ini seperti itu. Mungkin bisa kita eksplorasi masalah ini, bisa kita selesaikan dan kita tuntaskan secara bersama. Nanti kalianlah yang akan mengeksplorasi, saya di sini hanya memfasilitasi dalam hal ini. Mungkin saya bisa lemparkan pada adik sekalian ada masukan ataupun bantuan masalah untuk diselesaikan pada Fitri. Ya, saya persilahkan. Baiklah Fitri, mungkin setelah selesai Fitri ceritain tadi, mungkin saya tahu maksud apa yang dirasakan oleh Fitri. Di sini saya akan memberi 2 masukan untuk Fitri. Yang pertama yaitu sabar kita dalam menjalaninya. Sabar dalam artian kita hidup di dunia ini yaitu tidak lepas dari omongan orang. Kita hidup di dunia pasti tidak lepas kita dari omongan orang. Jadi kita, kalau ada orang mengira dirinya terlepas dari omongan orang, berarti dia gila itu. Berarti kita wajar aja kalau di dunia ini kita pasti ada di omongan orang. Jadi kita harus sabar menjalaninya. Kalau misalnya guru yang membenci Fitri itu, doakan dia dalam sholat Fitri, semoga terbuka pintu hati hidayah bagi dia, semoga dia menjadi lebih baik lagi. Itu Fitri harus sabar menjalaninya. Mungkin itu masalah yang wajar dalam hidup kita, bahwa kita tidak lepas dari omongan orang. Jadi itulah masukan yang pertama dari Raffi. Yang kedua yaitu kita kan di sekolah ini yaitu ada ruang bimbingan konseling, yaitu kita di sekolah kan ada BK. Jadi gitu, kalau Fitri ada masalah di sekolah misalnya seperti yang Fitri alami, Fitri bisa berkonseling di ruang BK, sampaikan apa yang Fitri alami, mungkin nanti di sana Fitri bisa mendapatkan solusinya. Mungkin hanya itu masukan dari saya. Baik, terima kasih Raffi. Mungkin ada pandangan lain atau bantuan lain dari teman-teman. Nah, di sini kita mengeksplorasi ya masalahnya. Ya, sampai terlebih dahulu bisa telepon ya. Ini kan Fitri pertama itu tetap sabar. Terus Fitri pernah membenci guru tersebut. Doakan guru tersebut, karena kalau Fitri masih membenci guru tersebut, pelajaran yang diberikan guru itu tak akan pernah masuk ke dalam pikiran Fitri. Dan kalau bisa coba selalu dekati guru yang Fitri maksud, dekati dia dan coba berlaku lebih baik lagi depan dia. Coba tanyakan apa kesalahan Fitri. Tersebut Fitri harus merubah diri Fitri harus lebih baik lagi. Intinya Fitri jangan membenci guru tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin Baiklah, menurut Bobby seperti yang gue sampaikan, pendapat Bobby sama seperti Raffi sama kosennya, tapi ada catatan, dengan catatannya ada tambahan dikit. Yang pertama tuh bisa Fitri bisa dengan atau Fitri cari ibu tersebut atau langsung empat mata. Ingin tahu gimana ibu tuh berpendapat dengan Fitri, bagaimana kok bisa ibu tersebut begini, bisa ditanyakan dengan cara empat mata. Dan satu lagi, Fitri kata-katanya jangan membenci ibu, karena dengan kita membenci ibu, hidayah pelajaran yang diberikan ibu termasuk ke perawatan kita atau pada ilmu kita, dan kita tidak bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. baik, terima kasih. 3 masukan. Ada lagi masukan yang lain? Mungkin maksudnya masih sama ya.
untuk sabar dan tidak membenci seorang guru tadi. Mungkin ada yang lain mungkin di luar konteks dari itu. Ada lagi? Ya, mungkin maksudnya sama ya. Melihat dari kasus Fitri tadi, seorang guru itu menilai bahwasanya tidak selamanya siswa itu buruk ya terhadap siswanya. Mungkin ada sesuatu hal yang dianggap dia perlu untuk meningkatkan siswa ini, sehingga semangat siswa ini tumbuh dalam belajar, bukan semakin dongkol. Kadang guru bisa berperan seperti angel ataupun malaikat, bisa juga berperan dualisme atau di balik layar untuk meningkatkan semangat ini. Ada ini. Kadang ada tipe siswa yang berbeda-beda. Dia suka diberi cemooh, tapi disitulah dia bangkit dalam belajar. Ada juga yang dia suka diberi reward ataupun apa gitu ya, hadiah-hadiah ataupun ujian. Itu membuat dia semangat. Mungkin ibu itu memandang Fitri ini, coba dulu, biasanya ibu itu sudah melakukan atau reward atau memberi pujian, tapi masih kurang. Mungkin dia melakukan teknik yang lain. Nah, itulah sifat seorang guru, tidak bisa kita ketahui. Mungkin di sisi lain dia punya maksud tertentu, sehingga Fitri makin semangat dalam mengikuti pelajarannya. Mungkin sebelumnya saya bertanya kembali, apakah apa pelajaran ibu itu atau bidang studi apa yang diajarkan ibu? Matematika ya. Nah, matematika kan cukup rumit dalam di dunia sekolah ya, dunia pendidikan, apalagi siswa zaman hari ini. Banyak siswa yang kurang paham tentang matematika dalam hal, apalagi di pendidikan SMA, tingkat SMA ini. Pendidikannya kan level pembelajaran kan semakin tinggi. Ada yang semacam Pythagoras lah, ada dan lain-lain. Ada pelajaran-pelajaran yang sulit dipahami. Mungkin Fitri sebelumnya mengikuti, mungkin ya, ada mengikuti pelajaran ibu itu, tetapi pada saat materi itu tidak mengikuti. Apakah itu seperti itu? Permasalahan seperti itu. Ketika materi sebelumnya Fitri mengikuti semua pelajaran ibu. Ketika masuk bab baru, ada materi yang tertinggal ataupun tidak Fitri ikuti, makanya ibu itu bertingkah seperti itu. Apakah benar seperti itu? Waktu itu ada beberapa hari sakit dan waktu itu kan berobat, teknik berobat tuh tidak masuk dalam pembelajaran ibu tuh gitu. Dan waktu itu izinnya pun langsung ke wali kelas, nanti wali kelas yang menyampaikan ke ibu itu. Mungkin dari situ ibu tuh agak lain gitu. Kan itu mungkin pandangan ibu tuh seperti itu, kita tidak mengetahui. Mungkin ada bantuan dari teman-teman yang lain atau masukan yang lain. Saya persilahkan kembali untuk memberikan solusi ataupun bantuan terhadap masalah yang sedang dialami oleh Fitri ini. Mungkin ada, saya persilahkan. Nggak apa-apa, di sini tidak dituntut ya, tidak selamanya kita memberi bantuan itu harus seperti ini. Nah, jangan pikirkan penyelesaian masa dulu, yang penting kita memberi bantuan, karena dengan kita memberi bantuan pada orang maka kita mendapat pahala gitu ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini kan, jika kita membantu orang lain maka pahalanya itu akan berlipat gitu. Jangan sungkan, karena di sini kita sama-sama terbuka dan Fitri sudah membuka masalahnya. Disinilah peran kita dalam konseling kelompok, memecahkan satu masalah dengan beberapa macam pikiran. Ada kita 8 pikiran, 9 dengan saya. Disinilah kita, tugas kita, peran kita untuk membantu teman kita menyelesaikan permasalahannya. Ketika kawan kita mempunyai masalah, maka sebaiknya kita membantu. Sebaliknya juga seperti itu. Nanti ketika kita punya masalah, kita utarakan, maka teman kita akan membantu kita. Jadi asas terbuka saja, seperti yang kita sudah ketahui tadi. Mari kita saling terbuka terhadap masalah kita. Tidak ada kejanggalan dalam diri kita. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan pada adik-adik, apakah ada bantuan ataupun solusi yang akan kita sampaikan kepada Fitri, sehingga dia nantinya dapat menyelesaikan masalahnya seperti itu. Ya baik, ada, silakan.
mungkin hampir sama Raffi, soalnya sama Bobi, tapi ada sedikit tambahan. Kalau misalnya kan tadi tatap bertemu dengan ibu langsung 4 mata bicara baik-baik gitu. Terus kalau misalnya kita tanya, Bu kenapa seperti itu, atau kayak tadi karena sakit itu, tanya sama ibu, apa benar Bu gara-gara itu ibu seperti ini gitu. Kalau misalnya iya atau tidak gitu kan, kalau misalnya tidak mendapatkan kesimpulannya, kita kan bisa meminta bantuan. Tadi kan ada seperti di guru BK juga gitu. Jadi kita mungkin bisa meminta tolong juga kepada guru BK, tapi jangan bicarakan kepada semua guru-guru hanya, nanti kan itu jadinya kayak kita menyebarkan aib gitu. Jadi kita tuh satu aja sama guru BK tersebut, kita dirundingkan gitu. Kalau misalnya tidak mendapatkan kesimpulan itu kan kita bisa minta tolong kepada guru BK gitu. Jadi jangan diubar-ubar juga gitu. Terus pokoknya kita minta bantuan kepada orang yang bisa menyelesaikannya gitu. Saran saya seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Mungkin itulah Fitri beberapa bantuan ataupun masukan dari teman-teman terhadap masalahnya. Ada yang mengatakan untuk kita terlebih sabar dulu, baru berdiskusi ataupun berkolaborasi dengan guru pembimbing yang ada di sekolah kita, khususnya guru BK ataupun guru yang merasa Fitri dekat dengan guru tersebut. Kemudian kalau tidak bertemu dengan ibu itu langsung diskusi apa sebenarnya masalah antara Fitri dan ibu itu. Mungkin seperti itu bantuan dari teman-teman. Mungkin dari Fitri saya kembalikan, apakah masalah ini bisa atau solusi dari teman-teman bisa Fitri ambil. Saya kembalikan kepada Fitri. Sebelumnya Fitri ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena telah memberikan solusi, dan alhamdulillah Fitri merasa lebih lega daripada tadi. Insya Allah Fitri akan tetap sabar, dan insya Allah Fitri juga akan menanyakan langsung kepada guru itu dengan baik gitu. Kenapa ibu tuh seperti ini terhadap Fitri gitu, dan insya Allah Fitri akan tetap menjaga sikap ibu terhadap Fitri, dan Fitri tidak akan mengumbar-ngumbarnya kepada guru-guru lain. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua. Ya baik, itulah pandangan dari Fitri. Saya sedikit menambahkan bahwasanya realitas kehidupan kita itu tidak selalu baik dan tidak selalu stagnan atau berjalan di tempat. Kadang pola hidup kita itu berada di tingkat yang paling atas, paling nyaman menurut kita. Ada juga di level paling bawah yang merasa kita tertekan terhadap masalah itu. Jadi menurut realita kehidupan itu seperti itu. Ada kalanya kita merasa disanjung terus, dan ada kalanya kita berada di bawah terus, tertindas terhadap masalah. Jadi kita harus bisa memahami bahwasanya hal yang baik tadi harus kita pertahankan, dan yang buruk tadi bisa kita ubah untuk menjadi yang lebih baik. Ketika kita merasa terbebani atau tertekan terhadap satu guru yang sikap guru seperti itu, maka kita kembalikan kepada diri kita apa yang salah terhadap diri kita. Kemudian perbanyak sabar seperti masukan dari teman-teman tadi. Ketika sudah tidak dapat kita tahan, maka kita bisa mencari tempat diskusi ataupun tempat untuk mencurahkan hati kita, bisa dari guru pembimbing ataupun guru terdekat, bisa dengan wali kelas bahkan, atau langsung kepala sekolah kalau memang itu dekat kan. Karena di sekolah itu yang paling tinggi itu adalah kepala sekolah. Mungkin dia bisa membantu kita sebagai seorang murid membantu dalam menyelesaikan masalah terhadap guru tadi. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan ke adik-adik sekalian, satu permasalahan sudah kita selesaikan. Kemudian ada 3 permasalahan yang harus kita selesaikan nantinya. Mungkin untuk sesi kali ini kita selesaikan dulu satu sesi masalah, dan sudah kita selesaikan, sudah kita eksplorasi masalahnya, dan sudah kita entaskan permasalahannya. Dan Fitri pun sudah bisa menyimpulkan bahwasanya dia akan merubah mindset ataupun konsep-konsep dirinya supaya tidak ada pikiran-pikiran yang seperti itu lagi. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Saya mintakan atau saya tanyakan kepada adik-adik sekalian, karena ada 3 permasalahan tadi, tidak mungkin kita sia-siakan begitu saja. Karena pun teman-teman kita pasti perlu bantuan terhadap diri kita. Saya mintakan pada adik sekalian,
kapan perlu kita adakan konseling kelompok lagi sehingga permasalahan-permasalahan yang masih ada dalam konseling kita ini dapat kita selesaikan secara bersama. Mungkin saya kembalikan, kapan perlunya kita adakan konseling kelompok ini lagi. Saya kembalikan pada adik-adik sekalian. Kapan kiranya? Bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan-kapan kan? Nah, itu contoh kecil. Atau besok langsung, atau beberapa hari kemudian, sesuai kesepakatan kita bersama. Mungkin seperti itu. Saya tanyakan pada adik sekalian, kapan akan kita selesaikan atau kita lanjutkan proses konseling kelompok kita ini. Mungkin ada usulan dari adik sekalian. Minggu depan ya. Sepakat kita minggu depan? Ya, baik. Untuk itu konseling kelompok akan kita adakan minggu depan dengan permasalahan yang tersisa. Ada 3 permasalahan yang tersisa dengan 2 kasus yang sama, Bobby dan Raffi tadi, tentang manajemen waktu serta Indah ya, tentang ya, manajemen keuangan dan bagaimana memanage diri sehingga kebutuhan dirinya bisa terpenuhi terhadap keuangannya, manajemen keuangan. Mungkin seperti itu. Sesi berikutnya akan kita lanjuti pada minggu depan. Sebelum menutup, saya mintakan pada adik-adik sekalian untuk memberikan kesan dan pesan perwakilan saja, bagaimana pesan dan kesan selama mengikuti konseling kelompok. Nah, saya lihat tadi baru perdana dan saya tanyakan tadi, pernahkah melakukan konseling kelompok? Semua sepakat tadi menyatakan tidak. Ya, biasa untuk yang pertama kita masih ragu dalam berargumen, ragu dalam memberikan pendapat ataupun bantuan. Mungkin sesi selanjutnya saya harap bisa lebih baik gitu. Saya mintakan satu perwakilan orang untuk memberikan pesan dan kesan selama mengikuti konseling kelompok ini. Saya persilakan. Ya, silakan Raffi. Baiklah, di sini saya sangat suka dengan kegiatan ini karena dengan kegiatan ini kita dapat memecahkan suatu masalah yang ada pada diri kita dengan secara bersama. Jadi untuk kita semuanya jangan malu, jangan sungkan. Marilah kita ajukan apa yang ada masalah pada diri kita dan kita akan pecahkan bersama. Mungkin itu sedikit tentang kesan pesanan saya tentang kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Raffi telah memberikan kesan-pesannya. Ya, kita berharap nantinya di kemudian hari atau di sesi berikutnya diskusi kita semakin hangat dan ketika masalah sudah ada dan kita dapat menyelesaikan secara bersama. Karena kita terdiri dari beberapa orang, maka satu masalah itu akan dapat kita selesai secara bersama. Mungkin seperti itu. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, sebaiknya tadi dibuka dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa agar kegiatan kita ini berkah untuk di kehidupan kita. Mungkin saya mintakan satu orang lagi, mungkin di Bobby ya, untuk memimpin doa tadi setelah Raffi. Saya mintakan Bobby untuk memimpin doa dalam kegiatan ini. Sudah, untuk menutupi kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bobby. Setelah ditutup dengan doa, maka berakhirlah kegiatan konseling kelompok kita. Ingat, jangan lupa minggu depan kita kembali dalam diskusi kita ini dan bertemu kembali dengan jenis permasalahan yang berbeda. Nanti kita tentukan lagi masalah mana yang dulu kita angkat dan akan kita selesaikan secara bersama. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di dalam ruangan kecil kita ini, dalam diskusi kecil kita, yaitu dengan konseling kelompok. Saya berharap di kemudian hari atau di minggu depan tidak ada yang berhalangan sehingga masalah-masalah yang ada dapat kita selesaikan secara bersama. Mungkin itu dari saya selaku pemimpin kelompok. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.